Selamat pagi, Shalom Happy Sword Family. Kembali lagi di renungan pagi hari ini. Sebelum mendengar renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Kau sudah memberikan kami kesehatan Tuhan di pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan keseharian kami Bapa, biarlah Engkau yang selalu lindungi kami Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sebentar hamba ingin membawa renungan Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan renungan hamba dapat menjadi hikmat Tuhan untuk jemaat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Happy Sword Family. Pagi hari ini aku mau membawakan renungan dengan tema Tuhan Yesus penolongku. Manusia di zaman sekarang ini kan seluruh manusia itu adalah sebagai makhluk sosial ya, yang jika diartikan secara sederhana itu ya membutuhkan manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Dalam arti ya manusia itu membutuhkan orang lain atau sesama, itu udah pasti. Di dunia ini tidak ada juga yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Kalau selama aku hidup sih nggak pernah ya aku mendengar untuk orang tidak membutuhkan orang lain. Dan dari kecil, dari kita bayi aja kita sudah membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu gitu kan. Kita ke remaja, lanjut dewasa dan menikah pun kita pasti membutuhkan orang lain. Untuk kita menjalani kesehari-hari pun kita pasti membutuhkan orang lain juga. Dan saat kita sudah menikah pun, kita sudah berumah tangga, kita pun pasti membutuhkan orang lain dan membutuhkan alat peralatan yang dibuat oleh orang lain. Dan kalau misalnya kayak kakek nenek pun juga mereka ya kalau memang udah dipanggil Tuhan, otomatis mereka membutuhkan orang lain juga untuk mengurus jenazahnya atau apapun semuanya itu mereka pasti membutuhkan orang lain. Jadi setiap orang itu pasti akan membutuhkan pertolongan. Dan bagiku itu Tuhan Yesus itu penolong buat kita semua. Ia selalu menolong kita dari dosa dan setiap ada permasalahan, pergumulan apapun, Tuhan selalu mendampingi kita dan selalu menjawabnya saat kita susah, saat kita lemah, saat kita goyah. Tuhan selalu ada bersama kita dan Tuhan selalu menolong kita. Dari kesimpulan ini aku cuma ngambil ya emang bener sih, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Ya contohnya kalau seandainya kita itu mau misalnya kita lagi sakit, kalau kita egoisnya tinggi gitu ya, kita lagi sakit terus enggak lah, gue nggak butuh orang lain, gue bisa segala sesuatunya sendiri gitu. Kita sakit, kaki kita lemes, kita mau ambil minum aja bahkan kita nggak bisa. Kita nggak akan kuat untuk berdiri, kita nggak akan kuat untuk ngambil minum doang, kita itu nggak kuat. Dan kita pasti akan membutuhkan orang lain dan membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita bisa sehat gitu kan. Nah, aku ada pertanyaannya gini deh. Siapa yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Dan siapakah gerangan orang yang berkuasa menolong manusia tanpa bantuan siapapun? Dan jika dihubungkan dengan kehidupan spiritual dalam kehidupan kita keseharian, siapakah yang dapat menolong kita dari belenggu dosa? Cuma Tuhan jawabannya. Tuhan nggak menilai, nggak pilih kasih, nggak segala sesuatu yang di pikiran manusia itu bukan tipe Tuhan gitu. Tuhan itu memang nggak memilih-milih, siapapun Tuhan pasti akan tolong.
Dan aku ada satu kesaksian tentang kalau bukan pertolongan Tuhan, aku nggak tahu deh kayak gimana ceritanya. Jadi waktu saat aku di rumah duka kungkungku, jadi ternyata Gabriel itu diajak sama mami aku, tapi di dekat ruang yang kalau kita kayak buat meeting sama lunchnya itu di ruang sana gitu kan. Jadi dia nggak masuk ke dalam rumah dukanya. Jadi di ruang VIP-nya. Nah, aku keluar gitu kan. Pas lagi aku lagi ada tamu, aku suruh Ervan, suamiku. Nah, ternyata Ervan gantian karena mamiku kan mau masuk ke dalam gitu kan. Gantian Ervan lagi jagain dan Ervan nggak ngeh si Gabriel itu cerita lagi main. Ternyata ada alat yang buat ngituin nyamuk. Kalau seandainya kita sentuh itu kesetrum gitu kan. Dan Ervan nggak ngehin kalau si Gabriel dari tadi itu mainin itu alat sampai bener-bener dipegang-pegang, diputer-puter gitu kan. Sedangkan kalau kita pegang sedikit aja itu udah berasa nyetrum gitu. Sampai si Ervan kaget, si Gabriel itu bener-bener megang. Terus yang dia mainin itu kalau bukan pertolongan Tuhan aku nggak tahu deh. Apalagi anak kecil gitu kan. Ervan penasaran, Ervan coba. Dia cuma satu jari aja, dia begini aja langsung nyetrumnya itu kenceng banget. Sampai dia, aduh Tuhan Yesus, untung banget gitu kan. Kok Gabriel bisa hebat gitu, kalau bukan karena pertolongan Tuhan tuh nggak mungkin gitu. Sampai benar-benar Gabriel ya biasa aja, dia kayak nggak ngerasa ada hal kesetrum, hal apapun yang dia pegang itu ya dia hanya benar-benar kayak ya udah kayak megang nyentuh biasa barang, udah biasa. Sedangkan saat Ervan sentuh itu benar-benar setrumannya tuh kenceng banget. Kalau bagi Ervan tuh setrumannya kenceng. Ervan yang udah dewasa dia bilang setrumannya kenceng, apalagi anak kecil gitu kan. Itu sih Tuhan Yesus luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan kalau bukan karena pertolongan Tuhan aku nggak tahu deh bener. Sampai pas aku diceritain, aduh Tuhan, thanks God gitu kan. Ya gimana ya, banyak gitu pertolongan Tuhan yang aku rasakan selama sepanjang hidup aku gitu. Dan yang sangat luar biasa lah yang Tuhan sudah berikan kepada aku dan keluarga aku. Pokoknya Tuhan sangat the best buat aku. Dan aku ada satu ayat di Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Satu ayat itu yang selalu mengingatkan aku kalau memang Tuhan selalu menolong kita dan kita butuh pertolongan Tuhan dan pertolongan manusia lainnya. Itu aja sih. Jadi sesama manusia kita harus saling menolong karena kita saling membutuhkan pertolongan dari mereka juga. Terima kasih. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk renungan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan lebih lagi Bapak pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan untuk kehidupan kami, keseharian kami Tuhan. Dari hal sekecil apapun Tuhan kami percaya Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya Bapak. Engkau selalu tolong kami Bapak untuk kehidupan kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih.